Sidang jemaat yang berbahagia, ada 10 catatan yang perlu kita renungkan yang berkaitan dengan persaudaraan kita dengan saudara kita di Palestina. Ada suatu peristiwa besar di mana 1 juta orang Palestina asli diusir dari tanahnya sendiri, diusir dari rumahnya sendiri, disuruh menjadi pengungsi. Peristiwa itu adalah dinamakan peristiwa Nakba namanya. Nakba, pembantaian besar-besaran. 1 juta orang harus keluar dari rumahnya sendiri, keluar dari tanah airnya sendiri. Mereka inilah yang menyebar sampai ke Lebanon, yang menyebar sampai ke Yordania dan banyak negara-negara Arab lainnya. Kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia, pada tahun 1947 sampai tahun 49, 1 juta penduduk asli Arab dipaksa menjadi pengungsi oleh Israel. Yang kedua, ada 8 juta orang Palestina yang tersebar di banyak negara tetangganya, bahkan sampai ke Asia Tenggara, bahkan sampai ke Australia, bahkan ada sampai ke Inggris dan Amerika. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terbanyak mereka itu adalah di negara-negara tetangganya, terutama Lebanon, Yordania, Suriah, Arab Saudi. Karena itu mereka terusir dari negerinya hanya 1, karena mereka bukan Yahudi. Jadi faktor ras, maka Yahudi itu disebut negara yang rasis. Rasis itu yang rasnya, yang sukunya saja yang dibela. Kalau bukan sukunya, tidak dibela, dianggap musuh. Yang ketiga, penghapusan suku-suku Arab oleh suku Israel. Penghapusan mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, yang tua-tua, semuanya, anak yang sedang menyusui, orang lumpuh, semuanya digusur. Na'udzubillahi min zalik. Yang keempat, sebelum proklamasi kemerdekaan yang mereka sebut negara Israel 1948, terjadi juga pembersihan etnis di Palestina secara kampung atau secara tempat-tempat tertentu, tidak menyeluruh. Kemudian barulah negaranya melakukan secara menyeluruh. Yang kelima, Islam yang masih tinggal di Israel, dia akan menjadi warga negara kelas 2 dan tidak bebas kemana-mana. Mereka diperlakukan sebagai orang yang tidak mempunyai hak, bahkan diperlakukan seperti hewan, semena-mena, tak dihargai hak asasinya. Yang keenam, sebanyak 530 kota. Coba bayangkan, 530 kota dan desa di Palestina dihancurkan. Kota dan desa dihancurkan secara sistematis, dan rumah-rumah mereka dirampas dan dianggap itu adalah milik orang Yahudi. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketujuh, Israel dapat tanah 98% dari seluruh tanah Palestina. Diambilnya 78% dari pemiliknya, hasil curian itu diakui sebagai miliknya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedelapan, terjadinya pencabutan hak milik melalui rekayasa demografis. Direkayasa bagaimana milik orang Palestina menjadi milik Yahudi. Awalnya mereka menyewa, sudah itu mereka tak bayar lagi sewanya. Orang yang punya itu, tempat menyewa itu, disuruh pergi dan rumahnya itu menjadi rumah milik Yahudi.
Yang kesembilan, Nakba atau pengusiran, pembantaian itu terus menerus berlangsung, berulang-ulang sampai hari ini. Jadi peristiwa Nakba itu, pemberangusan etnis itu bukan hanya terjadi pada tahun 48, sampai sekarang pun masih berlangsung terus menerus, tapi tidak disiarkan di dalam TV-TV internasional. Mereka berusaha untuk menutupinya, dan orang-orang Arab tidak dibenarkan memperingati hari Nakbah terbesar yang pengusiran 1 juta orang dari Palestina itu. Tak dibenarkan orang Arab mengingat-ingatnya, dimasukkan di dalam undang-undang Yahudi. Undang-undangnya itu mengatakan tak boleh satupun orang Arab di dalam Israel maupun di luar mengingat-ingat atau memperingati peristiwa Nakba, pengusiran 1 juta orang itu. Mereka melarang rakyat Palestina membuat peringatan dan tidak boleh dikenang-kenang peristiwa pembantaian itu, pengusiran. Itulah yang disebut dengan Nakba. Apa artinya Nakba itu? Nakba itu artinya malapetaka atau teror dari penjajah Israel. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita catat bahwa jumlah korban masyarakat Palestina semenjak tahun 1948 sampai sekarang itu telah mengorbankan, yang mati saja itu adalah 136.000, sedangkan yang cacat-cacat hampir 1 juta orang. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita tidak bisa pergi ke sana, hanya doa yang bisa kita kirimkan. Al-Quran Al-Karim mengingatkan kepada kita, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara takkan pernah bersenang hati kepadamu sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti agama mereka. Ayat ini terbukti. Walan tarda ankal yahudu. Siapa Yahudu itu? Israel sekarang ini. Walan Nasara, tidak juga Nasara. Siapa dia? Amerika. Jadi Yahudu dan Nasara itu adalah Israel dan Amerika, masuk Prancis, masuk Jerman. Mereka tak peduli dengan hak asasi manusia. Kenapa? Karena ajaran mereka bukan ajaran agama yang universal seperti dalam Islam. Ajaran mereka ajaran agama lokal dan bersifat rasis. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau Al-Quran Al-Karim mengajarkan kepada kita sebagaimana